Halo, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Christian Renatali yang akan menemani kalian. Nah, kali ini Li bakalan membahas mengenai sugar glider lagi. Kalau di video yang sebelumnya, Li itu udah bahas mengenai gimana cara kita bikin sugar glider yang baru pertama kali kita pelihara atau kita adopsi dari peternak atau ya orang lain yang memperanakkan sugar glider. Nah itu biar bonding ke kita tuh caranya seperti apa. Nah itu kita udah share. Kalau kalian belum nonton ya kalian nonton dulu ya kan. Nah kali ini Li juga bakalan bahas mengenai cara membondingkan atau menjinakkan sugar glider. Tapi ini beda, bukan sugar glider yang kita beli atau kita adopsi dari orang lain, tapi sugar glider hasil peranaan dari sugar glider yang udah kita pelihara sebelumnya gitu. Nah, jadi Li udah siapin di sini ya. Apa nih? Lihat nggak? Ini ada satu induknya, ini betina, ini betinanya. Terus ada anaknya dua. Tuh, ya kan? Nah, ini memang sengaja Li nggak apa ya? Nggak pegang, nggak berusaha untuk dijinakkan itu enggak. Jadi bener-bener cuma dikasih makan induknya. Nah ini sebagai trial untuk nanti dijadikan percontohan di video ini. Bentar, ini ambil dulu ya. Anaknya ini ada dua. Oh. Nah ini sebetulnya anaknya dia jumpy, crabbing, galak gitulah. Nih, yang satu betina. Ini apa jantan ya? Oh, ini betina. Wow, dia sudah menampakkan suaranya, teman-teman nih. Aduh, sakit. Kukunya panjang banget. Nih, ini dia jumpy nih, teman-teman. Cuma memang karena ini baru bangun tidur, jadi ya nih. Nah, kita diemin aja. Oke. Jadi sebetulnya kalau ditiup pun dia pasti kaget. Kita coba ya. Tuh, ya kan dia crabbing gitu, tandanya dia masih belum terbiasa sama manusia. Ini grey nih. Kalau saudaranya malah ada putihnya, ini nggak tahu jadi ada putihnya, jadi mozaik. Nah, jadi untuk kalian yang baru pertama kali pelihara sugar glider, nah ini kita bisa ambil ini si nih, dia udah berdiri nih, lihat nggak? Nih, dia mau lompat ini kayak gini nih. Mau lompat nih, fix nih, mau lompat nih. Janganlah. Jadi ini dia masih belum terbiasa sama manusia, ya kan? Dia masih kecil nih, ini mungkin sekitar 1 bulan ini. Nih, dia udah berdiri. Nih, tuh ya kan? Dia ini sebetulnya galak ini kalau kayak gini nih. Nah, caranya kita harus tenang. Yang pertama kita harus tenang, kita keluarkan sugar glidernya, terus kita dekap. Nah ini yang pertama nih. Pertama apa? Pelan. Yang lembut aja, tuh ya kan? Nah udah, kita tutup kayak gini, tuh ya kan? Ini semua tertutup. Cuma ya memang ada lubang sedikit ya, kelihatan ya. Ini buat nafasnya dia. Tuh, ini ada kepalanya, ya kan? Nah ini dia merasa aman. Ini yang pertama. Jadi kalau kalian punya sugar glider yang baru banget untuk kalian adopsi atau kalian pelihara, nah kalian biasakan untuk dipegang kayak gini, terutama untuk siang ya. Kalau siang hari itu paling bagus. Tapi kalau malam kan dia biasanya lebih aktif cari makan gitu. Nah kalau siang kita sering handle. Nah ini handle-nya yang pertama tuh kayak gini nih. Oke. Nah ini kita sambil nonton TV atau kita mau nonton film lah ya bisa. Terus kita mau ngabuburit bisa. Nah nanti tangannya tetap seperti ini. Itu nanti dia bakalan tidur lama-lama. Kalau dia udah merasa nyaman dia bakalan tidur. Gitu yang pertama. Nah yang kedua nih, itu kan dia lebih anteng kan. Yang kedua, tapi masih bunyi nih. Kita coba ya. Tuh, kalau dia bunyi masih takut ya. Nah, nggak usah nangis. Nah ini yang pertama, ini kadang dia gigit kecil juga tapi nggak masalah. Iya saya. Nah ini yang pertama ya. Jadi kita
biasakan ada di tangan kita. Nah yang kedua, kita menggunakan ini bonding pons. Bonding pons itu nanti ada gambarnya di sini, ya kan? Nah itu dia. Bonding pons itu seperti itu. Jadi bentuknya seperti kantong. Nanti kita masukkan sugar glidernya ke kantong itu, terus tangan kita dimasukkan ke situ. Nah nanti dia terbiasa sama bau kita. Itu bisa dibawa kemana-mana, dan nanti kalau kalian butuh bonding pons, kalian bisa carinya di Konoha Glider ya. Nantilah promosinya nanti. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga itu kalau kamu nggak punya modal ya kan untuk beli bonding pons, kalian bisa gunakan baju kalian. Nah ini Li agak mundur sedikit ya. Jadi, nah kalian kan pakai baju nih. Ini kayak gini nih. Jadi ini si sugar glidernya kita taruh di sini. Set, kelihatan nggak? Terus kita masukin gini. Nah kita lipat aja. Nah kelihatan berat, biarin. Nah jadi gini, gini. Dia nanti ada di sini. Dia merasa tenang kalau di sini. Nah, dia walaupun cramping tapi dia sebetulnya merasa tenang. Dan kalau udah terbiasa, ya lama-lama ya udah dia bakalan tetap ada di sini. Tuh. Dia paling gigit-gigit kecil nggak masalah. Dia cramping nggak masalah. Jadi kalian tetap bisa elus-elus gitu. Nanti lama-lama dia tidur, terutama kalau siang. Gitu. Iya sayang. Ini ya. Jadi tinggal dilipat gitu, dimasukin kayak kalian pakai sarung gitu. Tuh, ini. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya, kalau ini udah terbiasa, katakanlah 3 hari lah, kalian udah hands free, kalian udah sering pegang di tangan, di baju gitu ya. Nah nanti kita bisa biasakan dia untuk pelan-pelan. Kalian cari ruangan yang ya sebisa mungkin nggak banyak bendanya ya. Jadi kolong-kolong itu jangan, terus tempat untuk dia lari manjat jangan. Jadi sebisa mungkin ya ini kosong kayak gini aja, sekosong mungkin atau seluas mungkin gitu. Nah nanti baru perlahan dari baju sini ya, dari baju dia nanti bisa ditaruh di sini. Oh, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah ini yang pertama nih, ini dia apa nempel di badannya nih. Ini galak tapi dia tetap bisa. Nah ini yang penting kalian ada di kondisi berdiri. Nah ini penting nih, ketika kalian berdiri, kalian lebih tinggi dari lingkungan sekitar kalian, ya itu nanti si sugar glider bakalan tetap nempel di badan kalian. Kenapa? Ya karena sugar glider sendiri adalah hewan yang suka ketinggian. Dia bakalan cari tempat tinggi untuk melindungi dirinya. Dia bakalan feel safe. Iya sayang. Nah nanti kalian bisa juga cari tempat yang luas, misalnya di lapangan. Dia taruh aja di sini, dia nggak akan kemana-mana. Gitu. Nah ini nanti lama-lama dia bakalan hafal sama kita. Nah kemudian ada tekniknya, ini teknik baru, teknik untuk kalian yang memang itu breednya kalian, ternaknya kalian sendiri, yaitu dengan cara menggunakan induknya. Nah asik kan? Jadi ketika kita ambil induknya nempel di badan kita, dia juga bakalan feel safe, dia bakalan merasa aman. Karena apa? Karena ada induknya, karena bau kita itu juga serupa sama induknya. Nah kita ambil dulu. Sini kan? Ini. Oh yuk. Bentar ya teman-teman. Ini di badan aja. Nah kita ambil induknya. Oh iya. Ini ada tips buat kalian yang mungkin merasa geli sama kukunya sugar glider, atau mungkin kalian nggak mau ini ya kena ini loh, apa namanya, kayak luka-luka sedikit gitu ya kan, ada kukunya, dia agak cingkit-cingkit gitu tuh. Nah kalian bisa gunain ini apa ini jaket ini. Jadi ini jaket yang biasa digunain untuk handling sugar glider, dan dengan kita menggunakan jaket yang sama secara terus-menerus untuk handle sugar glider, nanti sugar glidernya juga bakalan hafal sama bau kita gitu, karena ada bau mereka juga di situ. Gitu. Mau pakai nggak? Pakai nggak? Oke lah ya.
Ini lebih aman nih. Kalau kalian rambutnya jadi jelek. Kalau kalian ada hoodie-nya itu lebih enak karena nanti sugar glidernya bisa naik sampai atas. Tapi kalau misalnya nggak ada hoodie-nya, it's okay. Gitu. Kalian bisa melindungi leher kalian juga. Caranya gini, kita tinggal klik. Nah, udah ini aja. Nah, ini aman banget kalian. Nah, sekarang kita ambil induknya. Kebetulan induknya di tempat Li ini ya cukup anteng lah. Ini nah. Yuk. Nah, ini dia. Ini namanya biskuit. Tuh, kan dia lagi ada anaknya. Kelihatan nggak sih, teman-teman? Nah, ini anaknya yang ini nih. Nih. Kok keluarnya Moza ya? Aneh juga. Ini Grey keluarnya Moza. Gitu. Jadi si anak-anaknya, ini kan anak-anaknya. Terus ini induknya, taruh aja di sini. Tuh, dia nanti nempel di induknya. Oh, digendong. Lihat nggak, teman-teman? Gendong. Ini pada digendong gini. Nah, kebetulan kalau si biskuit ini benar-benar udah lama banget ya sama Ali. Jadi ya udah, dia memang anteng banget sama Ali. Nah, nanti si anak ini bakalan gendong dan dia terbiasa sama baunya kita karena induknya juga nempelnya di kita gitu. Oh, malu-malu dilihatnya. Nah, kira-kira kayak gini ya teman-teman ya. Kita nih tuh, oke. Nah, ini kalau misalnya kita sering ajak main si induknya, panas. Kalau kita sering ajak main si induknya, ini dia nempel ya. Kalau kita sering ajak main induknya dan anaknya ikut, lama-lama anaknya juga bakalan hafal sama kita. Nah, itu dia, itu teknik rahasia yang paling top tier untuk bikin anakan dari hasil breeding kalian itu jadi jinak bonding banget. Bahkan kalau misalnya diadopsi sama orang lain itu juga bisa jinak juga gitu teman-teman. Udah? Nanti kalau kalian ada yang mau ditanyain, kalian bisa masukin komentar di bawah. Kalau kalian pengen belanja sugar glider ya kan, kalian bisa langsung aja ke Konoha Glider, itu bisa kirim-kirim dan tentunya nanti pasti bakalan direspon seramah mungkin sama adminnya. Mantap. Oke, gitu aja dari Li. Thank you udah nonton video ini.